Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat belajar di rumah ya? Perkenalkan, saya Ibu Nur Hidayati, guru SMP Negeri 1 Mojogedang, mengampu mata pelajaran matematika kelas 7A, 9D, 9E, 9F, dan 9G, dan sebagai wali kelas 7A. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ada dua pembahasan, yang pertama yaitu arti perpangkatan, dan yang kedua sifat perpangkatan. Pengertian perpangkatan. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Contohnya, operasi perhitungan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8, yang penulisannya bisa disederhanakan dengan menggunakan pangkat. Arti perpangkatan. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Di mana A pangkat N adalah bentuk perpangkatan. Di sini dikatakan bentuk perpangkatan. A merupakan bilangan pokok. A di sini merupakan bilangan pokok. Dan N adalah nilai pangkat. N adalah nilai pangkat. Contoh, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Karena di sini 2-nya sebanyak 3, maka pangkatnya sama dengan 3. Contoh yang kedua yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Karena di sini 3-nya sebanyak 4 kali, maka 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Contoh yang ketiga, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 5. Karena 4-nya ini sebanyak 5 kali, maka pangkatnya sama dengan 5.
Dan contoh yang terakhir, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 6. Karena 5-nya sebanyak 6 kali, sehingga pangkatnya sama dengan 6. Bisa dimengerti anak-anak? Selanjutnya, kita akan membahas sifat perkalian perpangkatan. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini bilangan pokoknya sama, yaitu A, dengan pangkat yang berbeda, yaitu M dan N, dengan operasi perkalian. Maka berlaku A pangkat M ditambah N. Sehingga di sini pangkatnya menjadi penjumlahan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Bilangan pokoknya sama, 2 dan 2, dengan pangkat yang berbeda yaitu 3 dan 5. Sedangkan operasinya perkalian, maka berlaku perpangkatan dengan dijumlahkan. Sehingga di sini 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Selanjutnya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, operasinya pembagian, sehingga di sini berlaku pengurangan. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk M lebih besar N dan A tidak boleh sama dengan 0. Maaf ya, ini A. Contoh, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, pangkat berbeda, operasi pembagian, maka berlaku pengurangan nilai pangkat sama dengan 3 pangkat 2. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Saya ulangi, A pangkat M dipangkatkan N, maka di sini pangkat dipangkatkan sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka sama dengan 4 pangkat 2 dikalikan 3, sama dengan 4 pangkat 6.
Selanjutnya yang keempat, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bilangan pokok yang berbeda dipangkatkan bilangan yang sama, maka bilangan pokok yang pertama dipangkatkan M dikali bilangan pokok yang kedua dipangkatkan M. Contoh, negatif 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 3 pangkat 4 dikalikan 2 sama dengan negatif 3 pangkat 8. Perhatikan di sini tanda kurung, karena di sini negatif soalnya dalam kurung, maka di sini pun harus negatif dalam kurung. Kenapa? Karena negatif di sini akan berlaku perpangkatan. Maka di sini negatifnya juga akan dipangkatkan 8, 3-nya juga dipangkatkan 8. Jika negatif ini tidak dikurung, maka negatifnya tidak berlaku perpangkatan. Selanjutnya yang kelima, A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Bilangan pokok yang berbeda dengan pembagian dipangkatkan bilangan yang sama, maka berlaku pembilang pangkatkan M, penyebutnya juga dipangkatkan M. Contoh, 2 dibagi 7 dipangkatkan 3, maka 2-nya kita pangkatkan 3, 7-nya juga dipangkatkan 3. Bisa dimengerti anak-anak? Tabel perpangkatan. Dari tabel ini anak-anak bisa menghafalkan atau dipahami sehingga lebih mudah untuk mengerjakan soal tanpa harus menghitung. Seperti anak-anak menghafalkan penjumlahan ataupun perkalian ataupun pengurangan ataupun pembagian. Selanjutnya, dari contoh-contoh soal tadi, kerjakan soal berikut ini. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Yang pertama, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan berapa? Dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.